Ada yang lulus, tapi dari sekolah lain lagi diambil dari tempat itu. Makanya kami protes. Sampai sejauh mana akurasinya sistem ini. Kalau misalnya ada yang sudah lulus di tahap pertama, lalu kemudian tidak lulus di tahap kedua, berarti sistem ini bermasalah. Kenapa bukan dari awal sistem ini sudah 100% benar? Katanya karena ada penjanggaan ini pun hanya dilakukan oleh perorangan honorer. Kenapa tidak dilibatkan sekolah? Kenapa tidak dilibatkan oleh dinas pendidikannya? Ini cukup subjektif. Inilah yang membuat masalah. Padahal kemarin, pada saat mereka pengumuman pertama, mereka tidak terlalu protes. Karena dia begitu sudah ujian, dia langsung melihat angkanya itu. Tapi dengan adanya pengumuman kedua seperti ini, Pak, mereka sudah memprotes. Bayangkan Pak, mereka sudah potong tumpeng, mereka sudah potong kambing, sudah sampaikan kemana-mana, ke WA mana diucapkan selamat. Tiba-tiba tanggal 28 hari Jumat kemarin, mereka tidak lulus. Afirmasinya berkurang. Katakanlah afirmasinya 500, tiba-tiba berkurang jadi 200. Lalu mereka bertanya, apakah sistem ini akurasinya cukup 100% atau masih bisa error gitu? Dan apa masalahnya? Saya khawatir Pak nanti, kalau ini dibiarkan, maka akan banyak orang mengadukan nasibnya ke ombudsman. Karena hanya jalan itulah karena ini dianggap sudah final. Dan mohon barangkali diberi penjelasan ke publik dalam bentuk surat edaran, mengapa mereka yang sudah lulus itu kemudian tidak lulus. Bagaimana kalau misalnya tidak ada kuota di sekolah itu, sementara ada honorer K2, itu sudah lama di situ, ada juga begitu, makanya dia pindah cari sekolah untuk nembak di situ. Tapi karena dia orang pendatang, dia harus kalah dengan orang yang di situ, walaupun afirmasinya nilainya tinggi. Makanya dia tetap harus kalah karena dia harus nembak di sekolah itu. Ini siapa yang bermasalah di sini? Karena itu kami pimpinan agar ini menjadi perhatian, karena kami yang didesak, kami yang didemo. Kemudian yang ketiga adalah, mestinya K2 nilai afirmasinya itu jangan 75%. Ini kan yang sekarang hanya 10% bagi K2. K2 itu Pak, itu sejak dia memiliki SK nanti diperbaiki. SK tahun 2005 Januari berlaku sampai sekarang. Otomatis umurnya sudah 35 tahun. Ini saya lihat syaratnya, yang mendapat nilai 75% afirmasi itu adalah berumur 35 tahun. Sementara honorer K2 10% saja. Padahal mereka lah yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau di daerah kami Pak, hampir 80% guru-guru kita itu yang ikut terlibat langsung mencerdaskan kehidupan bangsa. Kenapa? Karena pegawai negeri kita kurang itu. Ada satu sekolah cuma satu kepala pegawai negerinya, hanya kepala sekolah atau dua, selebihnya semua honorer. Kalau mereka berhenti, ini bahaya. Kemarin kami diancam, dia akan mogok massal. Kalau misalnya tidak ada informasi yang mereka bisa yakini bahwa itu benar-benar bukan error. Ini kalau terjadi Pak, dan itu bisa meluas, itu bisa berbahaya bagi kita semua. Nah ini mohon barangkali, karena waktu itu saya pun memimpin di Mempan pada waktu itu, tahun 2009. Mengatakan bahwa seluruh K2 akan dipegawai negerikan. Dan sampai sekarang belum itu. Dan itu terus menjadi tagihan-tagihan. Pun kami, lidah ini kami serahkan kepada Komisi 10 untuk disampaikan kepada pemerintah, Dinas Kementerian Pendidikan, bahwa pemerintah sudah menjanjikan bahwa seluruh namanya honorer itu akan di-PNS-kan. Boro-boro PNS Pak, P3K saja tidak. Sekarang banyak orang yang baru 2 tahun, 3 tahun, itu lulus Pak sekarang. Sementara dia 30 tahun, 20 tahun tidak lulus.
Itu karena tadi afirmasinya hanya diberikan 10% bagi honorer kedua. Sementara umur 35 tahun, ya belum tentu dia sampai 30 tahun. Ini ibu seperti ini mungkin nanti. Itu banyak, Pak. Tapi karena itu kami tetap mensyukuri bahwa kebijakan itu juga kemudian meringankan beban kita. Kenapa? Karena 1.000 lebih kami dapat kuota. Tetapi ada banyak orang juga merasa sakit dan menangis hari ini akibat karena mereka tiba-tiba dicoret namanya. Hanya karena alasan dia nembak di sekolahnya. Nah, ini mohon barangkali mendapat perhatian. Keempat, Pak, ini honorer itu ada 3-4 jenis, Pak. Bukan hanya guru. Ada bujang sekolah, ada pustakawan, ada operator. Itu semua honorer. Tapi yang dibicarakan di sini hanya guru. Mereka juga pada datang, Pak, nasib kami bagaimana ini, Pak? Kenapa cuma guru? Kami ini programmer, operator. Kenapa kami tidak dibicarakan? Nah, ini kami bisa sampaikan komisi, mudah-mudahan ke depannya itu 4 jenis honorer ini juga mendapat perhatian di pendidikan. Saya kira itu menjadi harapan kami. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita semua, karena ini secara nasional itu mengalami hal yang sama saya kira. Dan saya yakin semua yang namanya honorer sudah PG, Pak. Mestinya semua yang sudah PG, yang punya itu mestinya sudah harus lulus, Pak. Tidak usah melalui jenjang, itu menghabiskan anggaran menurut saya. Diluluskan saja, karena pada akhirnya dia sudah mengabdi, Pak, 20 tahun, 30 tahun. Karena sejak 2005, Pak. Setelah K1 kemarin, kemudian K2 lagi. Sejak 2005, Pak, ditetapkan itu Januari, atau 2006 Januari, mereka sudah mulai mengabdi, dinyatakan mengabdi, walaupun dia sudah mengabdi tahun 2000. Nah, sampai sekarang mereka tidak lulus. Tidak jadi PNS, apalagi P3K. Mohon barangkali pimpinan, terima kasih. Kalau ada yang kurang, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan tuh Pak Wahid ini. Terima kasih Pak Wahidin. Tadi saya tanya Bang, karena Bang tadi cerita ketua DPRD-nya P3 gitu. Bayangan saya jadi jubirnya ketua DPRD. Tahu-tahunya Pak Wahidin. Terima kasih Pak Rizal itu, Pak Ketua DPRD.